Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk memberikan atau mencabut rezeki kepada manusia sesuai kehendaknya, bahkan menjadikan manusia menjadi kaya raya. Di antara 5 orang muslim terkaya di dunia adalah pertama, Syekh Khalifah bin Zayed Al Nahyan dari Abu Dhabi, tercatat dengan kekayaan mencapai 8 miliar dolar Amerika. Khalifah juga sebagai presiden dari Uni Emirat Arab sejak tahun 2004 dan pemilik Burj Khalifa, gedung pencakar langit paling tinggi di dunia dengan tinggi mencapai 829,8 meter. Ia juga mempunyai investasi yang terbesar di Abu Dhabi senilai 733 miliar dolar Amerika. Kedua, Pangeran Al-Walid bin Talal dari Arab Saudi dengan kekayaan mencapai 452,3 triliun rupiah dan tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia dengan sahamnya di Kingdom Holding Company dan salah satu perusahaannya bergerak dalam bidang investasi. Muslim terkaya ketiga adalah Aliko Dangote yang memiliki kekayaan hingga 15,5 miliar dolar Amerika. Ia merupakan CEO Dangote Group yang bergerak dalam industri semen, garam, dan tepung. Jebolan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini merupakan orang terkaya di Nigeria dan berada di peringkat 51 orang terkaya di dunia. Muslim terkaya keempat adalah Syekh Muhammad Hussein Ali Al-Maudi dengan total kekayaan 13,3 miliar dolar Amerika. Hussein merupakan orang paling kaya ke-63 di dunia, bahkan juga paling kaya kedua di seluruh Arab Saudi dengan usaha yang digelutinya meliputi minyak bumi, tambang, serta aset perkebunan. Dan Muslim terkaya kelima adalah Alisher Usmanov dengan kekayaan mencapai 12,5 miliar dolar Amerika. Pria berkewarganegaraan Rusia ini memiliki perusahaan pada sektor baja, investasi, dan telekomunikasi berada di peringkat ke-73 orang terkaya di dunia pada tahun 2016. Itulah 5 tokoh yang menjadi orang muslim terkaya di dunia versi makna dan peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab bisa hadir menemani Anda dalam makna dan peristiwa. Mengungkap peristiwa yang terjadi di sekitar kita dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dan tema kita hari ini adalah rezeki, rahasia, anugerah ilahi. Sudah hadir di sini narasumber kita yang pertama Ustadz Aam Amiruddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada Mas Nasrullah, penulis buku Rahasia Magnet Rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya siapa lagi tidak kenal kan ya? Mas Saisar, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita membahas yang lainnya, saya mau tanya dulu sama Ustadz. Ustadz, sebenarnya pengertian rezeki dalam Islam itu apa sih? Ya, sesungguhnya rezeki itu apapun yang Allah berikan kepada kita, itu sesungguhnya rezeki. Semuanya? Apapun yang Allah kasih, itu rezeki. Baik yang bersifat personal, seperti mata kita, telinga, hidung, ya, itu rezeki. Dan rezeki ini ada juga yang harus kita usahakan, ada yang tidak perlu kita usahakan, ada yang harus kita cari, dalam arti sudah ada, tapi kita perlu mencarinya, tapi ada juga yang memang kita terima begitu saja. Contoh, mata kita seperti ini, telinga kita seperti ini, bukan pilihan orang tua kita, Allah kasih. Nah itu rezeki gitu loh. Tapi memang ada rezeki yang harus kita cari. Contoh, ilmu itu rezeki, tapi harus kita cari. Nggak mungkin orang tiba-tiba berilmu tanpa dia harus belajar gitu. Orang punya harta, itu harta sudah Allah siapkan. Seluruh yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Tetapi manusia harus berikhtiar, berusaha, berjuang untuk mendapatkannya. Jadi intinya rezeki itu apapun yang Allah berikan kepada manusia, itu adalah rezeki. Tidak melulu materi ya Ustaz? Tidak melulu materi, apapun. Nah, udara, matahari, sinar matahari yang kita terima itu kan semua rezeki. Iya, dan sekarang ini ada video tentang rezeki tidak hanya materi. Ini dia. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup tidak berpihak pada kita. Semua terasa sulit. Uang terbatas, sementara kebutuhan banyak. Tidak dapat hidup dan menghidupi keluarga dengan layak karena tidak punya pekerjaan yang bergaji besar, sehingga merasa rezeki semakin menjauhi hidup kita.
Tapi betulkah rezeki hanya melulu soal uang dan kekayaan? Tentu saja tidak. Allah Maha Kaya dan rezekinya sangat luas, meliputi seluruh langit dan bumi. Tinggal kita yang pandai-pandai melihat dan memaknai rezeki kita. Rezeki Allah amat luas. Teman-teman yang baik dan ketenangan hati merupakan rezeki. Tidur nyenyak dan tinggal di rumah yang melindungimu dan meminta-minta merupakan rezeki. Pemandangan yang indah dan aroma parfum yang mengundang semangat adalah rezeki. Istri dan anak-anak yang mencintaimu merupakan rezeki. Orang-orang di sekitar kita yang sabar dengan segala kekurangan kita merupakan rezeki. Jika tidak dikaruniai rezeki berupa harta kekayaan, mungkin kita dikaruniai rezeki kesehatan yang baik dan badan yang jarang sakit, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dibandingkan orang yang punya harta melimpah tapi harus terbaring di rumah sakit. Jika tidak dikaruniai rezeki berupa mobil mewah, mungkin kita dikaruniai kendaraan sederhana seperti sepeda yang tidak membutuhkan biaya mahal dan lebih sehat, sehingga harusnya kita lebih bahagia dibanding pejalan kaki. Begitu banyak hal yang bisa disyukuri asal kita mau membuka mata dan hati kita atas semua nikmat yang telah diberi Allah. Kita harus yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, "Dan Dia telah memberimu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah apapun bentuk dan jumlahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Dan saya mau langsung tanya sama Mas Cesar nih, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa aja? Ya wirausaha ya. Wirausaha. Berdagang. Oh alhamdulillah. Sebenarnya dari dulu saya pengen tanya nih, yang akhirnya memutuskan untuk berhijrah tuh kisahnya seperti apa? Ya kisahnya iseng-iseng masuk kajian aja gitu, ikut kajian. Berawal dari kajian ya? Kajian, subhanallah, temanya tentang aku akan berubah. Subhanallah. Bahwa ternyata yang dibawakan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah, beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin berubah kita harus punya ilmu dulu. Akhirnya saya belajar untuk bagaimana biar Allah tuh cinta sama saya. Dan mungkin dulu saya mempunyai suatu investasi dosa atau apa, tapi saat saya berhijrah ini tahu ternyata ada yang halal, ada yang haram. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya ingin belajar dan menuntut ilmu. Karena sekarang kita lagi bahas rezeki, ada perubahan nggak? Wah. Rezeki yang sebelumnya Iya, sama yang sekarang yang dirasakan? subhanallah. Perubahannya pasti ada ya. Mungkin dulu banyak pikiran, sekarang ya udah wis, kata Ustadz bahwa ya rezeki udah dijamin gitu. Yang tidak dijamin adalah amal soleh kita dan bagaimana kita mencari rezeki yang berkah, yang diinginkan Allah seperti apa, yang dicontohkan Rasulullah SAW seperti apa gitu. Kalau bisa dihitung, lebih berkah mana dulu sama sekarang? Berkah sekarang, alhamdulillah, penuh senyuman. Bener-bener keep smile ya? Iya, alhamdulillah. Lebih tenang, lebih bahagia, Tenang, dan lebih. merasa memang rezekinya Masya Allah lebih Masya berkah Allah, saat lebih ini berkah. ya? Yang dulunya beribu-ribu sekarang Allah kuras. Mungkin istidrot dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih harta yang banyak tapi di dalamnya berbau maksiat, nauzubillah min dzalik. Sekarang berdagang dari subhanallah 100 200 saya kumpulkan untuk subhanallah, itu yang ternyata ini berkah. Subhanallah, itulah Allah memberikan. Itulah nikmat yang paling termahal adalah apa? Nikmat hidayah. Alhamdulillah. Mas Nasrullah, susah nggak sih mencari rezeki yang halal? Banyak yang bilang memang sekarang ini cari rezeki halal itu susah banget gitu. Iya. Seperti apa Mas? Iya, kalau saya meyakini bahwa rezeki memang dipaksa kok masuk ke tubuh kita. Seperti misalnya ketika kita bangun di pagi hari, apakah kita gelisah tentang udara kita? Kan pastinya nggak ada yang gelisah, karena memang udara itu sudah memang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti secara sunnatullah akan diberikan kepada manusia. Maka begitu juga dengan rezeki. Banyak orang yang galau, gelisah dengan rezekinya, mereka kok nggak dapat gitu rezekinya. Padahal kalau dia lihat bahwa setiap hari yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah adalah memberikan rezeki kepada manusia. Seperti yang tadi Ustaz Aam sampaikan bahwa semua itu adalah bagian dari rezeki. Nah,
Cuma memang di tengah masyarakat kita ada pandangan yang mengatakan, Ustadz sekarang ini cari yang haram aja susah, apalagi yang halal begitu. Padahal Masya Allah, rezeki itu sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu baiknya kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita mengenal apa itu rezeki, mengenal bentuk rezeki. Bahkan ketika kita sampai pada kesimpulan bahwa ternyata musibah juga rezeki. Musibah juga rezeki, tadi yang dikatakan sama Mas Cesar gitu ya, ketika dapat hidayah, terus kemudian secara fisik mungkin kelihatan berbeda. Hilang semua, kemudian ganti dengan jualan mulai dari 100, 200 dan seterusnya. Tapi itu bagian dari rezeki Allah yang memang Allah berikan. Saya sering mengumpamakan itu seperti begini. Kalau kita dikasih permen gitu ya, nggak ada bungkusnya kita nggak mau terima. Gitu. Tapi ketika ada bungkusnya dikasih ke kita, bungkusnya kita buang juga. Loh, sebenarnya yang kita mau apa sebenarnya? Yang kita mau adalah ketika datangnya itu permen beserta dengan bungkusnya. Begitu juga dengan rezeki. Itu yang saya pahami, bahwa rezeki itu datang dengan bungkusnya. Bungkusnya itu hal-hal yang nggak enak. Hal-hal yang kelihatannya nggak nikmat sama sekali gitu ya. Yang kita nggak butuh. Tapi sebenarnya di balik itu kalau kita mau menerimanya, di balik itu ada rezeki yang Allah sedang siapkan buat kita. Masya Allah. Dan saya tuh masih penasaran Ustaz, sebenarnya perbedaan rezeki yang berkah sama yang tidak berkah itu seperti apa dan fenomena istidraj. Saya akan tanya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Makna dan Peristiwa. Sesungguhnya ajaran Islam tidak melarang kita hidup dengan harta berlimpah. Bahkan diperintahkan untuk berusaha dan bekerja keras, berlomba-lomba menjemput rezeki yang halal. Dan Islam mengajarkan bahwa kerja merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Hanya saja dalam mengusahakan dan memanfaatkan harta harus diniatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam rambu-rambu koridor nilai-nilai kebenaran. Sumber rezeki sangatlah luas dari bentangan bumi. Di setiap jengkal hamparan bumi dan laut adalah tempat mengais rezeki. Karena itu, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berikhtiar menjemput rezeki dunia. Karena dengan harta yang dimiliki akan leluasa beramal ibadah sesuai dengan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Jum'ah ayat ke-10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita umatnya bahwa bekerja keras dengan tangan sendiri merupakan tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membawanya menuju surga. Pada hakikatnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap manusia dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan tertukar rezekinya dengan orang lain. Karena semua sudah diatur olehnya. Guna menggapainya pun tentulah dengan menjemputnya disertai doa, ikhtiar, dan tawakal. Karena rezeki tidak datang sendiri, tetapi dengan usaha maksimal, serta memperolehnya dengan cara halal. Jika doa, ikhtiar, dan tawakal sudah dilakukan, maka seorang muslim wajib mensyukuri rezeki yang diberikan Allah. Namun banyak di antara manusia yang kurang bersyukur atas rezeki yang mereka terima. Padahal jika dipahami semua rezeki itu datangnya dari Allah, maka sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmatnya. Ya, dan menyambung pertanyaan saya tadi, Ustadz. Ya. Jadi membedakan antara rezeki yang berkah dan tidak berkah itu seperti apa rasanya, Ustadz? Iya. Pertama kita harus sepakat dulu bahwa ada firman Allah yang mengatakan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi, yang melata. Berarti binatang-binatang kecil sampai bakteri, kecuali Allah jamin rezekinya. Jadi sudah ada rezekinya. Tugas kita adalah ikhtiarnya. Nah, ikhtiar ini yang membedakan nanti rezeki itu berkah atau tidak.
Nah, makanya para ahli tafsir mengatakan, apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair fil khair. Nilai plus dari suatu kebaikan. Contoh, saya punya motor, itu rezeki. Lalu motor ini saya gunakan untuk datang ke majelis taklim. Saya gunakan untuk silaturahmi. Maka motor ini berkah. Teman saya punya motor, tapi motornya tidak digunakan untuk kebaikan, malah digunakan untuk keburukan. Dia hanya rezeki saja, tapi tidak berkah. Nah, jadi artinya yang membedakan rezeki itu berkah atau tidak bukan si zat rezekinya, tetapi kemanfaatan dari zat itu, gitu. Ada rumah walaupun sederhana kecil tapi suka ada taklim 5 orang, 6 orang ngaji, nah, itu rumah berkah. Masya Allah. Ya, walaupun kecil. Boleh jadi ada rumahnya luar biasa mewahnya, tapi lebih banyak digunakan untuk hura-hura, pesta-pesta. Itu rumah besar. Itu rezeki, tetapi tidak berkah. Gitu. Makanya berkah sekali lagi ziyadatul khair fil khair. Suatu kebaikan yang ada dalam suatu kebaikan. Oke, Ustaz, tapi kalau fenomena istidraj itu seperti apa maksudnya? Kalau istidraj begini, ada orang yang semakin dia jauh dari Allah, justru seolah dia makin dimudahkan rezekinya. Ada orang gini, aku dulu ya ketika rajin tahajud, rezekinya seret banget. Sekarang aku udah mulai tahajud ditinggalkan, sholat juga lupa. Alhamdulillah rezekinya luas. Nah itu pakai alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Nah kan itu sebenarnya istidraj. Istidraj itu seperti begini, orang punya penyakit. Misalnya dia tidak boleh makan karbohidrat, tidak boleh makan nasi. Tapi kata istrinya, ayah nggak apa-apa abisin aja. Jadi artinya malah dengan diberikannya makanan itu, si suaminya akan tambah sakit, gitu. Itu namanya istidraj, ya. Orang yang memakan nasi itu dia menikmati. Justru oleh dokter kan nggak boleh makan nasi. Nah, tapi kata istrinya udah makan aja ayah, gitu. Nah itu istidraj. Si suaminya dia lahap sekali makan, tapi sebenarnya dengan begitu, ya gula darah dia makin meningkat terus. Jadi mudarat nah buat itu dia, namanya istidraj. Jadi hati-hati ketika kita banyak melakukan maksiat, terjerumus pada maksiat, tetapi rezeki kita, harta kita makin luas, rasanya pintu-pintu rezeki itu dibuka kan, hati-hati. Itu khawatir seperti Allah angkat dulu, lalu jatuhkan. Kalau kita mau memecahkan sesuatu, biasanya kita ngangkat dulu gini. Nah, diangkat, nah lampar. Berarti ketika kita diberi rezeki yang banyak, dan kita tahu persis bahwa itu didapatkan dengan cara haram, sebenarnya dia sedang diangkat, mau dijatuhkan. Karena memang banyak yang kayak gitu Ustaz, banyak yang bertanya, misalnya saya sholat rajin, saya ibadah, saya sedekah, tapi saya nggak dikasih rezeki yang banyak. Dan teman-teman saya yang tidak pernah beribadah, Masya Allah dikasih rezeki banyak. Dan orang yang mengatakan begitu, dia salah konsep tentang rezeki. Dia pikir rezeki itu adalah yang tadi, hanya berbentuk harta. Ada riwayat yang menarik sebenarnya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasul bertemu dengan seorang sahabat yang melarat sekali. Sampai diumpamakan seperti seekor ayam bugil, ayam tak berbulu. Ya kan? Gitu. Kata Nabi, kenapa kamu mengalami kondisi ini? Orang itu mengatakan, ya Rasulullah saya mengalami kondisi ini, saya selalu berdoa begini. Ya Allah beri saya kemelaratan, kesengsaraan dunia. Dan jadikan kesengsaraan dunia ini sebagai sarana saya dapat kebahagiaan akhirat. Lalu Nabi meluruskan orang itu. Kata Nabi, daripada kamu minta melarat dunia untuk dapat bahagia akhirat, kenapa kamu tidak berdoa begini? Turunlah surat Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu doa sebenarnya minta agar kita diberi rezeki berkah di dunia dan di akhirat. Nah, Ibnu Abbas pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan ya Allah beri kami kebaikan dunia? Kata beliau, kebaikan dunia itu ada 7. 1, jiwa yang syukur dan sabar. Jadi rezeki itu pertama di hati, bukan di genggaman. Ya, maaf, boleh jadi di tangan kita banyak hal, tapi kalau hatinya merasa kurang, kenapa orang sampai dia sudah kaya tapi tetap melakukan korupsi, manipulasi? Kenapa? Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada di genggamannya. Oleh sebab itu, rezeki pertama hati yang syukur dan sabar. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, rezeki itu adalah
al-azwajus sholihah, kalau pasangan hidup kita soleh, kalau istri atau suami kita soleh, itu rezeki itu, ya. Bukan cantik, tapi solehah. Ya syukur-syukur cantik dan solehah. Bonus kan? itu ya. Bonus itu ya. Yang ketiga, anak-anak yang soleh. Itu rezeki itu. Boleh jadi rumah kita sederhana, kita nggak punya kendaraan, tapi ya Allah anak-anak soleh, itu rezeki itu. Dan berkah. Itu berkah, Masya rezeki. Allah. Nah yang keempat, rezeki itu adalah albiatus solihah, teman-teman yang soleh, yang baik. Ya, karena kata Nabi, al-musahabatu tasriqut tabi'ah. Persahabatan itu suka mencuri tabiat. Kalau saya gaul dengan orang-orang yang suka ngegosip, minimal saya mendengarkan gosip, kemudian berkomentar, dan akhirnya menjadi narasumber. Jadi kena juga ya, artinya, terlibat talk show ya, gosip. makanya apa, rezeki itu adalah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Nah kemudian yang 5, rezeki itu adalah tafakuh fiddin. Kita punya semangat untuk belajar agama. Nah, itu rezeki itu, ya. Kemudian yang ke-6, al-malul halal, harta halal. Jadi ternyata yang disebut itu bukan harta banyak, harta halal. Setelah halal baru banyak. Jadi yang paling utama yang terakhir, rezeki itu umur yang berkah. Umur berkah itu gini, makin tua makin soleh. Masya Allah. Makin bertambah umur, makin bertambah kepada kematian, kita makin soleh. Nah itu namanya rezeki itu. 7 macam rezeki. Dan tidak perlu materi ya Ya, Ustaz ya. yang sering kita mintakan dalam